Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital, kita sering melihat seseorang langsung diberi label tertentu hanya karena cara berbicaranya. Misalnya, seseorang yang berbicara dengan nada lemah lembut sering dikira pick me atau dibuat-buat, padahal belum tentu demikian. Bisa jadi cara berbicaranya memang merupakan kebiasaan yang terbentuk dari latar belakang budaya atau dari daerah tertentu. Perbedaan seperti ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi, terutama ketika individu berasal dari lingkungan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas fenomena tersebut dalam perspektif komunikasi antar budaya. Fenomena seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya di Indonesia sendiri, terdapat banyak perbedaan gaya komunikasi antar daerah. Ada individu yang terbiasa berbicara dengan nada halus dan pelan, namun ada juga yang berbicara dengan nada tegas dan terdengar seperti membentak. Padahal sebenarnya mereka nggak marah kok, mereka emang cara bicaranya kayak gitu. Jadi, ketika seseorang berpindah ke lingkungan yang memiliki gaya komunikasi berbeda, perbedaan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks media sosial, kesalahpahaman ini seringkali diperkuat dengan munculnya pelabelan tertentu. Salah satunya adalah istilah pick me. Kalian pasti nggak asing kan sama kata pick me? Nah, istilah pick me ini biasanya digunakan untuk menyebut seseorang yang dianggap berperilaku tertentu untuk menarik perhatian atau validasi dari orang lain. Namun, penggunaan istilah ini seringkali bersifat subjektif dan tidak selalu mempertimbangkan latar belakang individu tersebut. Nah, dari sini muncul masalah dalam komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep stereotip dan prasangka budaya. Stereotip merupakan penilaian terhadap individu atau kelompok berdasarkan persepsi umum tanpa memahami secara mendalam latar belakangnya. Ketika seseorang langsung diberi label pick me hanya karena cara bicaranya yang lembut, hal tersebut menunjukkan adanya penilaian yang didasarkan pada asumsi, bukan pemahaman budaya. Dengan demikian, stereotip dapat memperkuat kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu, perbedaan ini juga dapat dipahami melalui teori high context dan low context culture. Dalam budaya high context, cara berkomunikasi cenderung halus, tidak langsung dan penuh makna tersirat. Sedangkan dalam budaya low context, komunikasi lebih langsung, tegas dan eksplisit. Nah, perbedaan tadilah yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, seseorang yang terbiasa berbicara dengan nada lembut bisa dianggap tidak tulus atau dibuat-buat oleh orang yang terbiasa dengan komunikasi langsung. Sebaliknya, orang yang berbicara dengan tegas bisa dianggap marah, padahal itu memang gaya komunikasi mereka yang biasa mereka gunakan. Fenomena pelabelan seperti pick me menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya komunikasi antar budaya. Memberikan penilaian hanya berdasarkan cara berbicara merupakan bentuk generalisasi yang tidak adil, apalagi di era digital, di mana komunikasi sering terjadi tanpa memahami konteks budaya secara langsung. Jika hal ini terus terjadi, maka interaksi sosial di ruang digital akan lebih rentan terhadap konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan sikap terbuka dan empati dalam memahami perbedaan gaya komunikasi. Perbedaan gaya berbicara bukanlah sesuatu hal yang harus dihakimi, melainkan dipahami. Sebagai bagian dari keberagaman budaya, pelabelan seperti pick me seringkali muncul karena kurangnya pemahaman terhadap latar belakang komunikasi seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran budaya dan menghindari penilaian yang terburu-buru dalam berinteraksi, terutama di era digital. Komunikasi antar budaya dapat berjalan lebih efektif.
inklusif, dan saling menghargai. Terima kasih. Kesalahpahaman. Huh?